gimana Bu? Nanti gimana kalau Badannya saya untuk saya usaha? Oke. Ini Roy akan melihat ya Bu ya. Kalau tanpa jimat sebenarnya apa sih yang akan terjadi? Sebenarnya tetap laris-laris aja selama masih dalam racikan ingredients yang Iya, apa, bahan-bahan dasarnya yang sama-sama aja, toh juga akan tetap masih bisa menarik pelanggan sih. Bisa ya? Bisa. PD-nya aja nggak pede. Sugesti. PD-nya jadi hilang karena nggak ada gitu. jimat. Iya, itu biasa terjadi kayak, aduh nggak ada jimat, aduh pasti nggak enak, aduh pasti nggak ada orang yang mau beli, Betul. gitu. Iya. Nggak pede. Jadi mindsetnya Takut ibu kalau harus nggak ada benda dihilangin. ini. Mindset itu harus dihilangin ya. Oh, bisa ya itu kita nyoba lah. Tapi saya udah pernah mencoba itu sampai 2-3 kali, tapi nggak Apa? bisa untuk lepas. Nggak bisa tuh apa ya rasanya? Karena cuma Rasanya sakit itu badannya, lemas, badan tubuh saya tuh lemas. lemes Bahkan untuk jalan. iya. Karena yang saya rasakan kalau saya sudah megang bakul mau ngangkat tanpa ada ini nggak jadi. Akhirnya saya duduk lagi, kembali lagi saya nyari benda ini lagi, baru aku taruh di bawah ini. Saya punya opini yang berbeda sebenarnya. Jamu ini kan warisan budaya ya sebenarnya. Jamu nggak selalu keliling gendong gitu, tapi kan kalau misalnya di stand satu food court itu juga Iya. bisa membuat orang jadi datang gitu. Jadi ini ibu kan menetap gitu. Ini konvensional ya. Iya. Gitu. Kenapa nggak dibikin ininya nggak usah gitu misalnya ininya, tapi dibikin semacam kayak food court, tapi ada jamu-jamu khusus, jamu. Iya, ibu punya stand, ibu Iya. menetap, nggak harus keliling, jadi ibu nggak ngerasain lemes karena nggak ada jimat itu. Saya yakin di daerah mall, daerah apa semua pasti ada aja deh kalau misalnya ada Iya. yang mensupport Akan coba. keuangan. Akan Ya, aku coba nanti. itu akan baik ya buat ibu Atin. Iya yang pasti kamu lah, lihat ya. pasti. Dia masih cara konvensional. Sementara Berarti harus yang pakai cara lain yang baru. kita regenerasinya cepet nih, gitu. Kalau misal kita pakai cara konvensional Ketinggalan terus sama yang lain. ketinggalan, masih yang jamu Iya. yang di komplek-komplek. Baik, Roy, Yes. saya mau tanya ini yang kamu gambar ini apa? Yang aku gambar ini Itu dari dalam situ. betul sekali. Jadi selama ini Bu, yang membantu ibu itu adalah makhluk ini. Aduh, berarti saya selalu ini, Bawa dia. ditemanin ini ya. Iya. Kalau Benda ini, makhluk ini yang selalu ngikut ke badan kita sama. Iya bener. kalau ini diteruskan apa yang akan terjadi, Roy? Aduh. Ya berantakan sih. Gimana ya nanti aku kalau saya kata bisa lepas nggak ya dari ini gimana? Aku Bisa. bisa lepas dari ini biar jangan sampai membawa benda ini untuk yang alami gitu kesan aku biar nggak selalu tergantungan benda ini. Iya sih, kasihan juga sebenarnya berarti dengan benda ini sudah menyakiti ibu juga gitu. Kalau Iya di kan? Sita gimana, Roy? Saya Sita ya. Tadi kan saya udah makan tantangan saya buatin. Sekarang giliran nih buatin. Gimana, Bu? Aku mau Mungkin- aku pengen berusaha tanpa benda ini bagaimana ya aku harus Nggak serem, melihat Bu. sosok ini aku mana takut jadinya. Saya tidak akan hancurin sih, for sure. Cuma disimpan aja ya? Nggak akan saya hancurin kok. Cuma aku dari tadi perasaan berasa berat-berat aja kan dari tadi ngomong sama kamu ya Dek. Berat. Berat, aku agak berasa berat aja nggak tahu kenapa. Melihat sosok ini aku jadi lebih menakutkan. Saya nggak bisa untuk melihat benda ini lagi. Ini sosok apa sih, Roy? Seperti apa? Seperti kuntilanak, rambutnya panjang. Ya betul. Iya. Saya pernah soalnya melihat seperti itu. Iya, kuntilanak rambutnya panjang membantu berjualan jamu. Saya sih rasanya kamu harus buatin melakukan terobosan baru. Harus berani, Bu. Lakukan satu hal yang baru. Dimulai dari nggak pakai jimat itu, terus cara berjualan yang berbeda. Bisa ya kita bisa untuk berusaha ya. Iya, bisa pasti. Mudah-mudahan. Bisa dong pasti. Bisa Dari ya. mulut ke mulut misalnya buatin jamu, ntar tinggal mereka ambil dari rumah kamu, buatin.
Mungkin satu stok yang jangan stok banyak gitu. Aku nggak tahu kalau benda ini ada seperti itu. Iya, bedanya memang seperti itu. Jadinya kamu, Ibu Atinnya nggak pede. Gitu. Sita Roy, Ya, saya sih ya. Gak apa-apa ya, Bu. Tapi keputusan terserah kerelaan Ibu ibu ya. sampai nangis loh, kasihan loh ibu loh. Ibu kenapa? Apa ya? Mungkin Berarti aku mungkin ibu selalu- berat gitu Lalu loh. diikutin benda ini ada sosok makhluk ini ya. Karena ibu mungkin kalaupun itu nggak dibawa, walaupun itu nggak dibawa pun barangnya ibu sakit gitu. Iya, Apalagi kalau di iya. itu gimana Roy? Mungkin Roy Sita ya. Eh, Saya Sita ya. bisa ya. Tapi Mumpung jangan, masih ada kesempatan ya Roy ya. ya, tapi jangan nggak pedean lagi kalau Gitu misalnya. ya. Mungkin bukan masalah pede ibu yang ketakutan dia sakit Iya, kali saya ya. melihat sosok ini yang aku jadi nggak bisa Mikir. melihat benda ini lagi. Aku takut Mbak jadinya. Gimana ya tuh Iya. aku lepas dari benda ini caranya Pak Aku, Surya? aku ambil nanti. Iya. Aku ambil. Gitu. Tapi nanti nggak menyakitin aku lagi. Enggak. Nggak. Semua rezeki, mau takdir jodoh kan semua dari di atas ya, bukan dari sini. Daripada urusan terus sama makhluk ini Bu, Iya. malah menggerogoti jiwa dan kesehatan ibu. Iya. Gimana Bu? Aduh, ya aku minta tolong sekali lagi untuk kita biar jangan berdekatan lagi sama benda ini. Coba aku bisa untuk melupakan benda ini. Bagaimana caranya Pak Baik, Surya? terakhir intinya sih saya akan Sita, jadi tidak akan dekat lagi ya. Iya. Jadi Ibu Atin ngeraciknya secara alami aja, nggak usah doa-doa. Begitu ya. Iya. Ya, Iya. baik, terima kasih. Rela ya buatin? Iya, aku Kenapa Bu? lihat benda ini jadi takut. Ada sosok makhluk ini ternyata ya. Iya. Hati-hati loh buatin. Iya, pantas badan saya selalu kayak seolah kayak ada yang menemani gitu ya. Soalnya saya yakin adanya aku berjalan tuh ada yang menemani saya. Iya. Kondisi saya ya jadi semangat menjalankan usaha ini. Ternyata ada benda ini, ada makhluk ini Ya ya. itulah Bu, ini semua udah rencana Tuhan. Ibu datang ke sini pun bisa ketemu Roy dan akhirnya ketahuan makhluk seperti apa yang mengikuti itu juga udah rencana Tuhan. Mudah-mudahan dengan Ibu meninggalkan dan melepaskan benda-benda ini juga justru ya bisa membawa kebaikan buat Ibu ke depannya supaya nggak ketergantungan lagi sama hal-hal mistis dan hal-hal goib. Justru malah membuat Ibu juga mendekatkan pada Tuhan. Iya gitu ya. Ya Bu. Ya. Ih, takut. Iya makanya. Iya, takutnya. Ya Allah. Oke, Ibu udah ikhlas? Insya Allah ikhlas, aku nggak mau lihat benda itu lagi. Iya, ya. udah. Ini akan Takut disita aku. sama Roy. Mudah-mudahan Ibu benar-benar terlepas dari makhluk itu juga ya. Yang selama ini mengikuti kami harap yang terbaik buat Ibu. Iya. Sehat-sehat terus Bu. Amin. Dan mulai dipikirin tuh cara berjualan dengan cara yang baru. Ya, Iya. terima kasih. Ibu Atin ada lagi terakhir yang mau disampaikan Roy? Nggak ada sih, lakuin yang biasa aja, yang seperti biasa, ngacik jamu gitu, tapi nggak usah pakai jampi-jampi, udah gitu aja. Itu ya. Baik, Ibu. Itu pasti bisa ya, aku Pasti bisa. lepas dari ini ya, benda ini ya. Karena aku udah melihat benda ini jadi takut ada Iya. sosok ini, makhluk ini ternyata ya. Iya. Aduh. Nanti saya coba di belakang ya Bu, tanpa jimat seperti apa jamunya. Oke, Ya, terima oke. kasih Iya. Ibu Atin. Ibu boleh meninggalkan studio dan Ibu Iya. boleh bawa ini Oke, semuanya. makasih Pak Surya. makasih. Makasih. Iya, terima kasih. Iya. Jika setiap hela nafas kita diperhitungkan, masihkah kita menyia-nyiakan setiap anugerah yang diberikan? Karena dendam, perempuan yang berikut ini nekat mengguna-guna suami dan mertuanya sendiri. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Imah.
Selamat malam Ibu Imah. Selamat malam. Ibu apa aktivitasnya saat ini? Saya tidak ada aktivitas, cuma di rumah aja. Sehari-hari jadi di Sehari-hari rumah di ya? Oke baik, apa yang Ibu mau ceritakan pada kami malam ini? Saya mau menceritakan diawali saya hidup rumah tangga, punya suami, hidup satu rumah sama mertua, mertuanya galak, suka ngomel, memfitnah saya terus. Padahal Fitnah saya gimana Bu? Maaf. memfitnah saya selingkuh. Oke. Saya punya warung, jualan kelontongan di rumah. Mhm. Tapi saya selalu difitnah, katanya saya pacaran sama tetangga, selingkuh sama orang. Padahal yang sebenarnya suka selingkuh itu suami saya. Padahal Ibu enggak. Enggak. Oke. Suami saya yang selingkuh sering bawa perempuan lewat di mata saya, depan saya. Saya udah sabar. Setelah itu semua mertua saya selalu ngomel-ngomelin saya. Saya di rumah jualan buat anak-anak saya. Buat kehidupan saya. Tapi saya selalu difitnah. Akhirnya saya berbalik berbuat jahat sama mereka. Apa yang Ibu lakukan? Saya lakukan untuk ibu saya itu biar nggak ngomel-ngomel gitu kan. Saya pergi ke orang pintar. Mhm. Saya minta ibu saya itu sakit biar nggak ngomel-ngomel terus gitu kan. Ibu minta sakit. Jadi saya berbuat jahat jadinya kan. Saya sering dijolimi gitu kan. Akhirnya saya ke orang pintar, saya dikasih alat media daun salam untuk biar mertua saya itu Diapain daun salamnya Bu? direbus. Saya setiap hari saya minumin, saya minumin airnya kan. Beliau nggak tahu tuh. Nggak tahu. Saya bilang ini air obat, saya bilang itu kan Daun salam aja. biar maksud saya itu dia biar nggak ngomel, terus aku saya dia biar dia sakit gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, karena sakit hatinya saya itu. Bener selang 1 bulan dia sakit, Sakit apa Bu? lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya daun salam yang Iya. direbus, nggak dicampur-campur yang lain. Ada dicampur dengan yang lain, ramuan-ramuan dari dukun itu kan. Apa ramuannya? Ada lada, ada juga cabai kering campur. Tapi mungkin dalam keadaan dia nggak sadar, mungkin udah diobatin sama dukun itu, jadi dia mau aja minum. Akhirnya lama-lama sakit terus meninggal. Terus saya juga sakit hati, dendam sama suami saya bikin kayak gitu juga. Suami Ibu juga? Iya. Sampai sakit, lumpuh dan Ya, meninggal? habis dia terlalu nyakitin saya, dia sering mukulin saya, sering menganiaya saya. Dia selingkuh depan saya, dia main perempuan, terus sampai dia berbuat begitu di depan saya. Bu, jadi Ibu sudah punya anak? Punya anak 2, anak saya udah menikah. Jadi sekarang anak-anak Ibu nggak ada ayahnya? Nggak ada ayahnya. Udah meninggal. Baik, Lemes saya, ayo. iya itu dia Itu juga makanya. suami saya bikin mati. Bu, Ibu tega banget sih, Bu. Sakit hati saya, begitu sakit ya. sakit banget rasanya. Tapi memang benar-benar terang-terangan memfitnah ibunya bukan di Iya, belakang, tapi di bukan, depan terus Ibu. terang di terang-terangan. depan saya, minta kamu udah selingkuh sama si ini, sama padahal yang selingkuh itu anaknya, yang menyakiti saya itu anaknya. Baik. Ibu Imah, apa yang menjadi tujuan Ibu datang ke menembus mata batin malam ini? Iya, saya kepinginnya sih nggak mau berbuat jahat lagi ya. Tapi saya sebelum itu juga sebelum suami saya meninggal, saya sakit hati juga, saya selingkuh sama anak muda, sama berondong. Habisnya tapi saya berondong itu yang punya duit, nggak ada yang punya duit. Jadi saya ambilin uangnya untuk hidupin anak-anak saya kan. Setelah suami meninggal, Sebelum meninggal dia sakit-sakitan, saya selingkuh aja. Saya bagaimana rasanya dia sakit hati diselingkuhin gitu. sebentar. Jadi saat suami Ibu tergeletak sakit, Ibu selingkuh dengan pria muda lain Iya, untuk mengambil uangnya aja. untuk ngambil uangnya buat menghidupi Biar anak-anak. Iya. Ya kan dia sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus saya juga jualan waktu itu pada suami saya sakit parah, agak sepi gitu kan. Jualan saya kurang begitu laku. Akhirnya saya pergi lagi ke orang pinter. Saya minta alat media lagi supaya dagangan saya laris, jualan saya laris. Saya juga biar disenengin sama berondong-berondong yang banyak duitnya, saya bilang. Berondong-berondong. Berondong. Jadi lebih Ibu dari selingkuh. 1 orang. Lebih. Dari 9 saya sisa 4, saya putusin 4.
Yang Saya- limanya Yang 5-nya masih. sampai sekarang. Masih telepon-teleponan masih sering ketemu masih. sampai sekarang. Iya. Ibu Ya masih ampun, Ibu. manfaatin ambil uangnya. Iya, saya ambilin uangnya aja. Oke. Saya kan nggak punya pemasukan. Iya, tapi kan Bu, maksudnya apa sih gitu loh? Maksudnya jangan sampai kitanya juga ngerusak diri orang juga, Bu. Ya kepengennya seperti itu, saya juga nggak mau, makanya saya datang ke sini, Mbak. Bu, para berondong-berondong ini kan ngasih ibu uang ya. Maaf ya Bu, Iya. yang ibu kasih buat mereka apa? Saya sama dia. Iya, makanya saya bawa yang saya minum ramuan-ramuan supaya berondong itu Tetap nempel Mau sama tetap sama ibu. nempel sama saya. Kamu Baik. mau minum, Saya, Bay? iya, mau coba? Wah, Saya bawa. kayaknya udah lewat dari masa berondong ya. Bu, jadi tujuan ibu mau lepas itu semua. Semua pengen lepas, pengen ketemu sama Roy Joshi, biar bagaimana caranya saya kepengen alami aja, nggak mau pakai yang alat media seperti yang saya lakukan Alam kemarin. ini maksudnya biar ibu dapat laki-laki Yang baik, normal, yang normal. baik, Iya. berkeluarga lagi gitu ya. Berkeluarga lagi. Seperti Tapi itu. yang 5 itu Masih terus teleponan, tapi setelah ini tapi saya udah mau off gitu. Dia kadang-kadang maksa. Iya, iya, saya jadi memang punya semacam ilmu kayak kalau- gitu. Ya. Oh, datang ke rumah, Bu. Iya, dia minta datang ke rumah tapi saya nggak mau. Karena Bu. saya nggak enak sama malu sama anak-anak saya. Sebentar nih, saya mau tanya deh. Paham. Yang ibu pakai jadi di badan ini hanya apa nih? Ada susu, Ada susu, ada alat media yang lainnya, alat media seperti jimat, iya. lalu Ramuan-ramuan gitulah dikasih. ramuan untuk ibu minum Heeh, atau minum dikasih ke buat langsing, buat berondong-berondong awet itu? muda, biar berondongnya terus mau sama saya terus ngasih uang Oh terus. my Gitu. God. Merekanya ibu kasih juga nggak? Kasih Si dengan diri berondong-berondong saya ini. sendiri. Oh jadi ibu aja yang minum. Yang 4 tadi yang ibu udah tinggalkan kondisinya seperti apa? Sehat, baik-baik Saya aja? tidak tahu. Ada yang satu, saya memang pernah ada apesnya. Saya berondong itu satu, apesnya saya mungkin karena saya juga berbuat zalim sama orang, dia mungkin benturan sama saya, dia juga mungkin bersekutu dengan iblis. Jadi saya dibales, saya sampai tertipu sama dia. Dia ngakunya nggak punya istri, ternyata ada istrinya, terus motor saya diambil. Sampai nggak bisa digadain sama dia 3 juta, akhirnya dia nggak bisa, sampai utang-utangnya saya yang bayarin, ada 6 jutaan. Oke, Apesnya saya itu, satu itu yang saya buang. baik. Mudah-mudahan ibu mendapatkan apa yang menjadi tujuan ibu Iya, ya malam iya. hari ini ya, supaya benar-benar bisa lepas, Iya. hidup normal dan bahagia Amin. seperti layaknya sebuah keluarga. Iya. Kami akan ajak ibu untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Imah, lahir di tanggal 27 Oktober 1970. Memiliki sifat yang ramah dan menyenangkan. Namun, beliau memiliki emosi yang susah dikontrol dan bisa membuatnya tidak berpikir secara logika. Saya melihat ada beberapa korban yang meninggal dan saya mencium aroma bau busuk yang terpancar dari aura Ibu Imah. Benda-benda gaib yang ada di tubuhnya pun lambat laun akan menghancurkan dirinya jika tidak dibuang. Saya melihat kuntilanak bergigi panjang, rambutnya besar, seperti leak tetapi bukan leak, yang ingin berkomunikasi dengan saya. Ibu Imah ini punya jimat ya, tapi sebelumnya pernah mengguna-guna mertua dan suaminya sampai sakit dan meninggal. Dan saat ini jimat dan ritualnya masih terus dilakukan untuk memikat para berondong untuk mengambil uangnya, dan saat ini mau hidup normal. Ibu Imah sendiri saya lihat di sini kok punya kekuatan indera keenam ya? Bener ya Bu? Bisa merasakan Bisa merasakan. Iya. sensitif begitu Iya. ya?
Waktu itu suami dan mertuanya sama Bu, sakitnya, proses Iya, meninggalnya. saya soalnya ke tempat dukun yang sama. Kalau kepingin suamimu mati juga katanya udah sama lakukan seperti itu. Kenapa harus sampai mati sih Bu? Sakit hati. Sakit hati. Bisa semua berawal dari dendam dan sakit Sakit hati, hati. ya. Iya. Gak mungkin memaafkan ya Bu, itu kan ayah dari anak-anak Ibu. Setelah meninggal mungkin saya ada penyesalan. Setelah suami saya meninggal, tapi saya harus tetap hidup kan. Karena saya tidak ada pemasukan, tidak ada biaya untuk hidup, ya saya melakukan lagi seperti apa yang tadi saya ceritakan. Melakukan perjalanan hidup dengan berondong, ganti-ganti. Di berondong itu si berondong yang membayar atau Ibu Imah yang membayar? Berondong yang membayar saya, karena saya butuh uangnya. Oh, jadi Ibu, maaf ya Bu ya, diri Ibu untuk dibayar. Sebenarnya itu pilihan hidup ya, Pilihan saya tidak hidup. mau menghakimi karena saya bukan siapa-siapa. Cuma hanya saja khawatir nih kesehatan itu kan riskan sekali ya kalau kayak gitu. Iya. Saya selalu memeriksakan diri ke dokter. Dan saya ngerasa loh dalam penglihatan mata batin saya sebentar. Saya ingin memanggil arwah juga di sini. Saya kok ngerasa ya, setiap kali Ibu Imah berhubungan tidak memakai pengaman terkadang. Betul. Betul. Jawab jujur apa adanya ya, Iya. berdasarkan vision batin saya. Kemudian saya melihat di sini sebenarnya nggak cuma 1, 2, 3 berondong, tapi ada 5 sebenarnya. 9, yang 4 udah saya buang. Masih ada 5 yang ditahan. 5 yang di tangan. 5 yang di tangan. Nah iya itu dia. Dan kalau misalnya ini terus dilanjutkan, kamu akan kena penyakit kelamin. Makanya saya datang ke sini kepingin stop. Udah coba pap smear belum? Udah, Atau pernah. hasilnya Memang ada sedikit Bakteri. radang. Radang. Itu mulainya di situ, Bu. Iya. Ini makanya Segala sesuatu Agak pasti sedikit radang sakitnya dan nggak saya terlalu harus langsung ke dokter. jebret sakit. Dari radang. Dari dulu ya? radang. Dari Segala radang. sesuatunya dari kecil dulu. Nanti meradang jadi besar, jadi tumor. Dari tumor itu jadi kanker. Astaga. Makanya saya udah nggak mau lagi mungkin ya, saya makanya datang ke sini minta solusinya bagaimana biar saya itu hidup normal seperti wanita-wanita lain. terus saya ngelihat Ibu Imah belakangnya ada orang lain ya. Ada yang ngikutin saya. Seperti apa Roy? Sosok yang menjaga dia kah atau memang ngikut terus? Ngikut terus, tapi di dalam studio di sini juga ada Banyak. makhluk halusnya. Di studio ini ada. Jadinya dia terpecah fokus, jadinya kayak orang aneh maksud Pusing, saya. kepala saya dari tadi pusing. Tapi saya merasakan ibu itu sakit pasti di bagian perut deh. Kepala sama ulu hati. Iya. Kayaknya Karena dia mau masuk nggak bisa. Tuh yang di belakang nih, kuntilanak itu. Muntahin aja kalau. Terus sama itu tuh, ada anak kecil juga. Lagi main-main tuh di gelantungan situ tadi. sekarang masih. Masih. Terus dia mau masuk, nggak bisa, gue bilang lu nggak bisa masuk, lu udah lu diem aja di situ, gue bilang. Yang mana yang mau masuk? Yang kayak anak kecil itu mau masuk, gue bilang lu tempat lu di situ, gue bilang jangan ke sini, ini gue lagi mau syuting, gue bilang. Bu, Roy, ini sosok yang kamu gambar ini yang di belakang Ibu Kayaknya di Imah? belakang aku kuntilanak Ini itu. yang di belakangnya Ibu Imah. Imah, sosok tengkorak berambut panjang. Kematiannya sudah lama sekali sehingga dia sudah jadi tengkorak, tapi rambutnya masih utuh. Ini sosok jin. 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 Dia mau apa sebenarnya di belakang Ibu Imah, Roy? Makanya kepala aku dari tadi sakit terus. Wah, mau muntah-muntahin aja Muntah, ya, pengen Bu muntah Imah. dari tadi mau muntah. Jangan ditahan-tahan ya. Di sini nih gini. Di sini adalah tong sampahnya orang-orang untuk berbagi cerita, mencari solusi dan membantu. Jangan